Halo guys, balik lagi di Dharma Friday. Min, kenapa ya seorang biku tidak boleh menikah? Bukankah dengan menikah dengan satu wanita yang setia dan bisa mempunyai keturunan yang baik agar ajaran Buddha bisa terus lestari dari generasi ke generasi? Menarik. Tapi ya kalau begitu, Kenapa sejak ribuan tahun lalu para biku tetap hidup selibat, tanpa keluarga, tanpa pasangan? Apakah ini hanya aturan semata atau ada alasan yang lebih dalam? terus tahu nggak sih ada juga loh kasus-kasus di mana biku bisa menikah. Tepatnya ada di Jepang. Terus juga tradisi hidup selibat ini nggak hanya ada di Buddha doang, ada juga di tradisi keagamaan lain. Tahu agama apa aja? Di video ini kita akan mengupas tuntas alasan dibalik aturan ini. Dari sudut pandang sejarah, aturan Vinaya, hingga alasan spiritual yang membuat kenapa para biku atau anggota sangha ini nggak menikah. Penasaran? Yuk tonton sampai habis Dharma Friday kali ini. Aturan selibat, sejarahnya gimana sih? Oke, kita mundur dulu ke zaman Buddha. Dulu nih ya, di awal terbentuknya sangha atau komunitas monastik Buddha, para biku memutuskan buat ninggalin kehidupan duniawi, termasuk urusan pernikahan. Awalnya, Buddha nggak langsung bikin aturan yang ketat, tapi seiring berkembangnya sangha, aturan-aturan itu pun muncul. Semakin banyak anggota, semakin banyak juga kejadian yang mendorong Buddha buat bikin aturan disiplin yang dikenal dengan nama Vinaya. Salah satu momen penting yang mendorong aturan ini adalah ketika ada seorang biku yang dibujuk keluarganya buat balik lagi ke kehidupan rumah tangga dan tidur sama mantan istrinya. Dari situ, Buddha menetapkan aturan selibat buat biku dan bikuni. Sejak saat itu, selibat jadi aturan yang wajib banget. Kalau sampai melanggar dan terlibat hubungan seksual, itu dianggap pelanggaran berat atau parajika, yang bikin orang tersebut harus keluar dari sangha. Semua aliran Buddhisme, baik yang Theravada maupun Mahayana, sepakat mempertahankan aturan selibat ini, yang berarti aturan ini udah ada sejak lebih dari 25 abad lalu. Jadi intinya, tradisi monastik Buddhis sejak zaman Buddha itu mewajibkan para rohaniwan buat nggak menikah atau melakukan aktivitas seksual. Alasan spiritual, bukan sekedar aturan. Tapi ini bukan sekedar aturan yang dibuat karena ada kejadian-kejadian tadi loh. Ada alasan spiritual yang lebih dalam kenapa biku nggak menikah. Yang pertama, menghindari kemelekatan. Menikah itu secara alami membawa keterikatan. Ada rasa memiliki terhadap pasangan, anak, rumah tangga, dan segalanya. Kalau biku menikah, mereka jadi punya tanggung jawab duniawi yang bisa bikin fokus mereka ke latihan spiritual terganggu. Padahal, tujuan biku adalah melepaskan kemelekatan itu, bukan nambah keterikatan. Yang kedua, mengendalikan nafsu. Dalam sejarah Buddha, ada yang namanya kama tanha alias nafsu keinginan. Ini adalah salah satu hal yang bikin manusia terus terjebak dalam siklus penderitaan atau duka. Dengan hidup selibat, biku belajar buat mengendalikan nafsu dan nggak diperbudak oleh keinginan. Jadi, ini bukan karena pernikahan itu jelek atau buruk, tapi karena biku memilih jalan yang berbeda. Ketiga, fokus ke Dhamma. Tanpa distraksi dari kehidupan rumah tangga, biku bisa lebih fokus pada latihan meditasi, belajar Dhamma, dan mengajarkan ajaran Buddha ke umat. Bayangin, kalau biku harus mikirin cicilan rumah, sekolah, anak, atau urusan rumah tangga lainnya, pasti bakal sulit benar-benar mendalami Dhamma kan? Yang keempat, Brahmacharya, hidup suci. Nah, konsep hidup selibat ini disebut Brahmacharya, yang artinya hidup suci. Ini bukan berarti menganggap hubungan suami istri itu dosa atau buruk, tapi lebih ke pilihan hidup yang lebih tenang dan bebas dari gangguan emosional. Tujuan akhirnya, biar bisa mencapai kebijaksanaan dan pembebasan dari penderitaan. Perbandingan dengan tradisi keagamaan lain. Nah, biar lebih jelas, kita bandingin sama beberapa tradisi keagamaan lain ya. Untuk yang pertama, di Katolik atau Kristen.
Di gereja Katolik, ritus Latin, para imam dan biarawan diwajibkan hidup selibat alias nggak boleh menikah. Ini bukan ajaran agama yang nggak bisa diubah, tapi aturan gereja supaya rohaniawan bisa fokus sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan dan umat. Dulu di awal gereja, imam masih boleh menikah, tapi sekitar abad pertengahan, gereja Latin menetapkan selibat wajib supaya bisa meneladani hidup Yesus Kristus yang nggak menikah. Selibat ini dihargai sebagai bukti iman dan cara mengikuti teladan Kristus. Dengan nggak menikah, imam dianggap menikah secara spiritual dengan gereja, sehingga bisa lebih fokus melayani jemaat tanpa terbagi antara keluarga dan tugas pastoral. Di gereja Ortodoks Timur, imam paroki boleh menikah, tapi untuk uskup biarawan tetap harus selibat. Yang kedua, Hindu. Dalam tradisi Hindu, aturan selibat tergantung jalan hidup yang dipilih. Di tahap awal kehidupan atau brahmacarya, pemuda diharuskan hidup selibat untuk fokus belajar. Sedangkan di tahap berikutnya atau grihasta, mereka menikah dan hidup berkeluarga. Para pertapa atau sannyasin dan yogi yang meninggalkan dunia wajib menjalani selibat sebagai bagian dari disiplin spiritual. Beberapa guru yoga seperti Swami Siwanda bilang kalau tanpa selibat, kemajuan spiritual itu susah dicapai. Meskipun selibat penting dalam yoga dan ajaran Hindu, itu bukan kewajiban buat semua pemuka agama. Banyak pendeta Hindu atau Brahmana yang menikah dan tetap menjalankan peran agama mereka. Yang ketiga, Taoisme. Atau dalam Taoisme, ada dua aliran utama dengan pendekatan berbeda soal selibat. Taoisme Ortodoks mengizinkan imam atau pendeta menikah, bahkan pernikahan dianggap penting untuk pendeta tingkat tinggi, dan jabatan imam sering diwariskan dalam keluarga. Sementara Taoisme Complete Reality menganut model monastik, mirip dengan Buddhisme, di mana para pendeta hidup di biara dan menjalani selibat. Sejak zaman dinasti Tang, pengaruh Buddhisme membuat Taoisme mengikuti model biara selibat. Tapi ada teks Tao yang lebih fleksibel dan nggak melarang seks, tapi menekankan pengendalian hasrat agar nggak menghilangkan energi vital. Dalam Taoisme, selibat dianggap bermanfaat untuk mengolah energi internal dan mencapai keabadian spiritual. Tapi kasus di mana biku menikah. Secara umum, tradisi Buddhis arus utama melarang biku menikah. Namun, terdapat beberapa kasus dan aliran yang merupakan pengecualian terhadap norma ini. Contoh paling menonjol adalah di Jepang. Pada tahun 1872, pemerintah Jepang mengizinkan para pendeta Buddha menikah dan makan daging. Sejak itu, banyak pemuka agama di Jepang seperti Zen dan Jodo Shinshu memilih menikah. Bahkan, pendiri Jodo Shinshu Shinran yang dulunya biksu juga menikah. Hal ini bikin kuil di Jepang lebih mirip lembaga keluarga, dengan jabatan kepala kuil diwariskan ke anak laki-laki, bukan lagi soal spiritual murni. Ini mengubah fokus kehidupan monastik jadi lebih ke urusan duniawi, bukan rohani, yang menurut beberapa orang bisa melemahkan disiplin spiritual. Di luar Jepang, ada pula contoh lain di Tibet. Biksu wajib hidup selibat. Tapi khusus ngapa atau ngakma, praktisi mantra boleh berkeluarga. Sekolah Sakya juga dipimpin oleh satu klan yang turun-temurun sejak abad ke-11, di mana pemimpin Sakya biasanya menikah dan mewariskan posisinya ke anak-anak. Di negara lain seperti Cina, Korea, Sri Lanka, Thailand, dan Asia Tenggara, hampir semua biku tetap tidak menikah. Meski di Korea sempat ada pengecualian pada awal abad ke-20 ketika Jepang menjajah. Nah, pernikahan bisa mempengaruhi disiplin spiritual biku. Dalam tradisi Buddhis, melanggar selibat bisa membuat seorang biku kehilangan statusnya. Di tempat-tempat yang memperbolehkan biku menikah, mereka lebih mirip pendeta awam daripada biku murni, karena mereka lebih fokus pada kehidupan berkeluarga dan harta ketimbang praktik rohani. Buddha sendiri menganjurkan muridnya untuk meninggalkan keluarga, karena kehidupan keluarga bisa mengganggu jalan spiritual. Dampak terhadap pelestarian Buddhisme.
Larangan menikah bagi biku sering dianggap penting untuk pelestarian ajaran Buddhisme. Selama 2600 tahun, selibat monastik membantu menjaga kemurnian ajaran Buddha dengan memastikan biku fokus pada latihan spiritual tanpa gangguan urusan keluarga. Meskipun biku tidak memiliki keturunan biologis, regenerasi umat tetap berlangsung melalui ajaran mereka yang menyebar ke generasi berikutnya. Biku berperan sebagai panutan, menginspirasi umat awam untuk mengamalkan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, meskipun jalan monastik tidak mudah, mereka yang bersedia menjalani selibat memiliki dedikasi tinggi, memastikan kualitas ajaran tetap terjaga. Umat awam juga dapat berperan aktif dalam menjaga kelangsungan ajaran melalui praktik dan penyebaran dharma dalam kapasitas non-monastik. Meskipun ada kekhawatiran tentang menurunnya minat untuk menjadi biku karena selibat, kenyataannya memperbolehkan biku menikah tidak selalu meningkatkan minat orang untuk menjadi pendeta. Intinya, kelangsungan ajaran Buddha tidak bergantung pada apakah biku boleh menikah, tetapi pada komitmen para pengikutnya. Larangan menikah ini justru memberi sangha keunikan, menciptakan hubungan simbiosis antara biku dan umat awam yang menjaga Buddhisme tetap relevan dan lestari. Jadi kesimpulannya, biku nggak menikah bukan karena menikah itu sesuatu yang buruk, tapi karena jalan hidup yang mereka pilih memang berbeda. Selain sebagai bentuk ketaatan terhadap disiplin winaya, selibat juga melambangkan pelepasan untuk mencapai kebebasan rohani, meneladani pilihan hidup Buddha yang meninggalkan keluarga demi pencerahan. Para biku menjadi penerus ajaran, bukan mewariskan harta atau keturunan. Prinsip ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari pengendalian diri, cinta yang bebas dari kepemilikan, dan komitmen pada kebenaran spiritual. Aturan selibat bukanlah pengekangan, tapi sarana pembebasan yang menjaga ajaran Buddha tetap hidup sepanjang zaman. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Kita akan diskusikan bareng-bareng ya guys. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, biar kalian nggak ketinggalan update seputar agama Buddha. Bye-bye!